Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kupaspirasi. Di channel ini kita akan mengupas perjalanan, menggali inspirasi. Karena setiap perjalanan layak dikupas dan setiap inspirasi itu bisa datang dari mana aja dan di sekitar kita. Hari ini kita lagi silaturahmi ke Coach Nano. Beliau ini adalah trainer ya, Coach ya, dan owner dari perusahaan PT BSI Pro dan Adaka. Oke, jadi gini Mas Imam, yaitu awalnya adalah ketika tahun 2011 ya, itu saya mulai menjadi menjabat sebagai manajer operasional di satu perusahaan, dan di situ saya sering bersinggungan dengan memberikan training-training ke proyek ya. Sehingga dipaksa dah waktu itu untuk bagaimana bisa mendeliver materi itu dengan baik, kira-kira gitu. Tetapi itu sifatnya adalah hanya trainer internal dan seadanya gitu ya. Tetapi memasuki tahun 2015 itu saya berpikir rasanya sudah tidak bisa menjadi katakanlah main-main lagi gitu ya. Akhirnya kemudian saya menekuni dengan serius ya, belajar tentang public speaking, kemudian belajar menjadi trainer itu sampai pada akhirnya di tahun 2017 memang saya mengambil sertifikasi menjadi trainer, dan seiring dengan itu saya mengambil pendidikan S2 saya juga di bidang komunikasi, dan saya memastikannya dengan saya menjalani 5-7 tes tentang potensi bakat, dan saya memperoleh keyakinan bahwa sifat learner yang saya miliki itu akan memudahkan saya untuk berbagi kepada banyak orang. Awalnya udah profesional secara kecil-kecilan mungkin ya, terus melihat mereka ini SDM yang terutama di bagian facility maintenance gedung ya, artinya Coach ya, itu butuh untuk dinaikkan secara sertifikasinya, kemampuannya mereka gitu, akhirnya memutuskan untuk jadi trainer. Kalau pendidikannya itu ada pendidikan jalur khusus nggak sih kita yang pengen jadi trainer gitu? Pasti ya. Memang ada yang orang bertumbuh secara alami, tetapi saya meyakini itu tidak banyak. Tetapi menjadi seorang trainer itu bisa dibentuk dengan yang pastinya ya pendidikan untuk menjadi seorang trainer itu kan sudah banyak ya, dilakukan oleh banyak lembaga ya. Tetapi perlu disadari bahwa secara pribadi saya memastikan itu dengan mengikuti lebih dari 5, 6 atau 7 tes potensi bakat. Sehingga saya memperoleh keyakinan bahwa memang saya memiliki satu hal yang konsisten di situ, learner atau pembelajar, sehingga saya memanfaatkan itu untuk apa yang bisa saya serap dari industri ini, kemudian saya bisa bagikan kembali kepada orang banyak, saya kira begitu. Iya, menarik Coach Nano. Ini kan berarti Coach Nano mulai dari dalam ya, melihat 7 sampai berapa kali tes tadi? Ada 7 5, 6, 7 tes. 5, 6, 7 tes itu melihat banget biar Coach Nano benar-benar mengenal diri Coach Nano sendiri gitu ya. Betul. Mungkin bisa di-share Coach beberapa tes yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Yang mungkin menurut Coach Nano misalnya nggak semua orang kan bisa mengakses ke 5 atau 7 tes itu ya. Iya. Tes-tes dasar aja yang mungkin bisa beberapa orang lakukan dengan mudah gitu. Oke, yang pasti yang saya sudah pernah tes itu talent mapping, kemudian Stephen, kemudian MBTI, kemudian Priadi tes, kemudian DISC, dan ada beberapa tes lagi sih, kira-kira gitu. Ya, dari beberapa tes ini dikesimpulkan Coach Nano memang punya strength yang arahnya ke arah sana gitu, Coach ya. Makanya digeluti. Saya maksimalkan. Oke. Tapi di luar itu, Mas, mohon maaf ya. Apapun ceritanya, kita harus membekali di belakang itu dengan pendidikan yang memadai ya. Artinya ini tidak ngomongin masalah lulusan S1, S2 segala macam, tetapi kita memang betul-betul ya nggak cukup dengan passion, tapi secara knowledge dan skill itu memang harus diasah betul, dan kita sampai tahap certified.
Iya, berarti memang dari akarnya ada arah ke sana yang kemudian dioptimalkan lagi dengan Betul. ilmu training gitu ya Coach ya, sampai tersertifikasi. Nah Coach Nano, sekarang kan dari 2015 tadi berusaha di membangun BSI Pro yang ini ya. BSI Pro sendiri kan memang sepengetahuan saya emang arahnya ke arah itu ya penyaluran tenaga ya, Ya, SDM ya. facility management. Dan cocok banget sama yang tadi Coach Nano lebih untuk nge-grooming teman-teman biar mempunyai sertifikasi yang lebih baik untuk di lapangan gitu ya. Nah, terbentuknya BSI Pro ini sendiri memang karena Coach Nano udah fokus di apa namanya tadi kan mulai dari pelan-pelan ya Coach ya, dari kecil-kecilan, terus udah fokus di sana, ngelihat industrinya besar, akhirnya dibentuklah BSI Pro ini atau gimana Coach? Ya, memang kurang lebih begitu ya, Mas. Kalau kita melihat begini, industri perawatan bangunan ini tumbuh seiring dengan tumbuhnya bisnis properti. Properti baru membutuhkan perawatan, apalagi properti yang lama. Jadi tumbuhnya bisnis perawatan bangunan ini sangat pesat seiring dengan pertumbuhan manusia sebenarnya. Jadi bisnis yang tidak akan pernah turun ya turun. Kemarin masa COVID turun, tapi tidak sampai membuat orang jadi tenggelam karena kondisi apapun Tetap termasuk dalam sektor yang tetap bisa tumbuh sekalipun itu di masa krisis. Karena kantor, gedung, dan properti tetap aja harus dirawat walaupun orangnya dalam keadaan sakit dan sebagainya. Gitu. Berarti arah lainnya memang merujuk ke properti Coach ya. Iya. Dan komersial. Apakah ada yang ini juga yang digunakan secara pribadi juga? Utamanya komersial. Tetapi sekarang layanan itu menjangkau juga kepada properti yang sifatnya dimiliki oleh pribadi ya, apartemen, rumah segala macam itu sudah banyak yang memberikan layanan home service kira-kira gitu. Tapi intinya adalah utamanya adalah properti yang dikomersialkan. Nah, Coach Nano, bisnisnya Coach Nano di BSI Pro itu kan memang sangat padat karya ya. Pasti orang-orang atau SDM itu sering banget untuk terjadinya turnover. Bener nggak sih Coach? Iya. Itu gimana cara bisnis yang mengandalkan jasa manusia SDM ini untuk tetap terus berkembang, terus bisa memenuhi kebutuhan market dengan SDM yang sering keluar masuk ini Coach? Sebenarnya kalau di industri ini ya memang potensi risiko atau kemungkinan untuk terjadinya turnover itu pasti ya. Kecenderungannya adalah melihat perkembangan sisi upah itu menjadi prioritas untuk mereka mengejar gitu ya. Jadi misalkan mohon maaf misalnya perbedaan upah yang 300-400 ribu gitu, mereka memilih berpindah. Nah itu banyak PR dari perusahaan sehingga bagaimana menjaga mereka itu tetap bisa bertahan. Itu banyak dilakukan ya, bagaimana membuat karyawannya menjadi lebih loyal, betah ya dengan berbagai macam program development ya, dengan memberikan berbagai fasilitas yang supaya orang ini kecenderungan untuk turnover-nya itu sedikit. Tapi saya berpikir bahwa turnover itu pasti terjadi di industri apapun. Tapi memang di industri perawatan bangunan ini memang kecenderungannya lebih tinggi. Karena memang dari skala upah itu memang rujukannya kan UMP atau UMR. Sehingga di situ masih terjadi kalau bisa ada yang lebih tinggi kenapa tidak misalnya kayak Iya betul. Berarti apakah dari perusahaan itu punya sistem kerjasama dengan mereka ini SDM? Apakah sistemnya kontrak atau seperti apa Coach? Kalau yang umum itu PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Karena memang kita kan industri perawatan bangunan ini kan perusahaannya kan based on kontrak ya. Yang rata-rata itu ya antara kontraknya bisa setahun, bisa 2 tahun tergantung ya pemberi kerjanya.
Nah, itu biasanya kita mengikatnya memang dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dan itu kan sudah ada aturannya resmi dari pemerintah yang melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tadi menarik ya yang Coach Nano sampaikan, perusahaan berupaya untuk membuat SDM ini bisa lebih loyal dengan beberapa program pengembangan development ya. Memang beberapa kali saya ngobrol dengan beberapa mentor itu menyebutkan bahwa upah atau benefit itu bukan satu-satunya yang mereka harapkan sebenarnya. Lingkungan kerja dan bagaimana kita membuat mereka bisa terus berkembang itu biasanya yang mengikat. Itu benar nggak sih Coach? Apa bisa dikonfirmasi? Ya, menurut saya benar gitu ya. Jadi memang kadang kan dulu pernah ada survei juga bahwa upah atau gaji itu tidak berada di nomor urut 1 Oh iya. untuk seseorang bertahan di perusahaan. Nomor berapa Coach? Yang pertama itu sebenarnya adalah kenyamanan. Kenyamanan. Kenyamanan ya, kenyamanan dalam arti itu perusahaan itu memberikan lingkungan untuk mereka bertumbuh nyaman gitu ya, bukan nyaman dalam artian senyaman-nyamannya bisa tidur santai tidak, tetapi lebih kepada lingkungan kerjanya itu memungkinkan untuk mereka nyaman dan bertumbuh, itu sih lebih kepada di situ. Jadi sehingga mereka kalau sudah mendapatkan nyamannya, maka tentu upah juga menjadi referensi ya gitu. Kalau nyaman tapi nggak cukup kan pasti juga bergejolak. Tetapi setidaknya dengan kenyamanan itu maka dan upah yang layak, maka secara logika mereka tidak akan kemana-mana. Ya, terus menariknya di BSI Pro sendiri itu penerapannya seperti apa Coach? Apakah memang ada pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai tier-tier pekerjaan gitu misalnya? Untuk di level awal mungkin mereka ngerjainnya yang kerjaan standar yang basic-basic gitu. Terus nanti ada pengembangan dari skill atau apa, atau seperti apa penerapannya di BSI Pro? Kalau kita memang sebenarnya adalah tergantung dari apa namanya, based on project atau apa yang dibutuhkan oleh customer ya. Ya memang kita rekrutmennya itu sudah dari awal sesuai dengan apa yang diminta customer. Misalkan dia butuh teknisi, saya tidak mungkin merekrut orang yang nol, gitu ya. Kalaupun harus dengan di training dulu sampai dia dapat level basic lah kira-kira gitu. Pun misalnya dengan tenaga kerja di bidang kebersihan pun sama juga. Customer tidak mau dikirim orang yang dalam kondisi itu tidak tahu apa-apa. Jadi harus melalui menjalani basic training dulu, sudah menjalani praktek dulu. Jadi kalau dikirim ke project itu memang dia sudah bisa bekerja. Gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya tuh yang paling sering meritokrasi gitu Coach. Iya betul. Nah, berarti itulah yang sekarang lagi lagi dikerjakan oleh Coach Nano, mendampingi beberapa lembaga-lembaga untuk memberikan training dan sertifikasi asesor gitu Coach. Iya, beberapa Jadi perusahaan. biar teman-teman ini punya sertifikasi yang mana nanti saat ada kebutuhan mereka ketemu nih sama spesifikasinya atau kualifikasinya gitu ya. Betul. Nah, apa aja sekarang Coach yang yang bidang-bidang yang Coach Nano training kan? Biasanya kalau saya melalui perusahaan lembaga training saya namanya PT Adaka Sinergi itu melayani di 3 hal. Yang pertama adalah training, yang kedua sertifikasi, dan yang ketiga itu konsultan sebenarnya. Jadi kalau untuk sertifikasi, kita saat ini tuh melayaninya di sertifikasi di bidang tata geraha atau kebersihan, itu ada 10 level ya. Jadi dari pekerja yang levelnya junior sampai kepada level manajerial. Itu berjenjang lah ya. Kemudian di teknisi juga ada. Terus kemarin juga kita mensertifikasi front office ya, resepsionis, dan beberapa hal lain lagi ya, jabatan lain lagi. Karena itu tidak bisa dari satu lembaga sertifikasi, jadi kita berkolaborasi. Tapi yang paling utama sebenarnya kita yang di perawatan bangunan. Tapi yang lain pun jika kita bisa penuhi, kita penuhi. Jadi itu alurnya seperti apa Coach? Jika misalnya kan sekarang orang banyak nih yang mencari skill yang bisa langsung mereka aplikasikan untuk dapat kerja di era orang lagi susah cari kerja ini kan. Apakah mereka itu mendaftarkan untuk menjadi sebuah
apa ya, istilahnya seperti murid atau apa ya, Coach? Trainee ya, Coach? Training. Trainee untuk mendapatkan apa namanya skill tersebut. Apakah ada dari pemerintah yang membuka beberapa program yang mereka bisa masuk? Nah, Apakah ini jalurnya sendiri atau gimana? ini kebetulan banget Mas. Pemerintah kan baru 2 minggu kemarin meluncurkan magang nasional Nah, ya. ya itu benar. Jadi di situ ada 2 peran. Perusahaan pun seperti saya bisa mengajukan untuk meminta tenaga magang di perusahaan saya. Nah, itu diseleksi sama Kemenaker. Tahap 1 kemarin sudah 20.000 kalau nggak salah. Dan para fresh graduate yang baru lulus itu bisa mendaftar untuk menjadi tenaga magang selama 6 bulan digaji sama negara. Jadi itu benefitnya ada 2 sebenarnya. Si pemagang ini mendapatkan gaji Dan skill. dan skill. Dari sisi perusahaan mendapatkan benefit, dia tidak perlu menggaji karyawan selama 6 bulan. Dan itu nanti akan ada tahap 2 di bulan November dengan kuantitas yang lebih besar, kalau tidak salah 80.000 pemagang bisa ditampung. Berarti kan lebih banyak perusahaan yang akan berpartisipasi dan pemagang atau fresh graduate lebih banyak akan ditampung lagi. Ya, kita kupas sedikit mengenai ini, Coach. Saya baru baca beritanya sekelibat yang nggak terlalu memperdalam. Alurnya seperti apa, Coach? Berarti nanti kalau misalnya dari sisi perusahaan mereka mendaftar, alur dari sisi tenaga kerja juga mereka mendaftar ke sana, baru nanti dilakukan pencocokan apa? Ya, ada aplikasinya namanya atau webnya itu Magang Hub di Kemenaker. Boleh akses dari sisi perusahaan juga bisa akses mendaftar, dari para fresh graduate juga bisa langsung mendaftar di sana, nanti diseleksi sama perusahaan sesuai kebutuhannya perusahaan kalau nggak salah. Oke. Ada persyaratan khusus nggak bagi perusahaan, Coach? Harus levelnya seperti apa? Apakah teman-teman UMKM bisa Enggak sih, mendapatkan sepanjang petungan saya enggak. Yang penting kita seperti apa? mendaftar, punya legalitas, hanya di approve-nya itu berapa, Iya, kita itu belum dari tahu ya. Kemenaker ya. Oh gitu. Referensi perusahaan saya yang satu lagi, PCK 3 Training Manager Indonesia itu kemarin dapat 5 orang. Nah, kita ngajuin 10. Jadi keputusannya di Kemenaker sih mau dikasih berapa. Berarti perusahaan sama sekali nggak ngebayar apapun ke karyawan Enggak. atau? Enggak, itu memang biaya APBN untuk masa waktu 6 bulan, pemagang ini ikut ke perusahaan tertentu dan digajinya oleh pemerintah. Oke, ini tertarik buat teman-teman penonton Kopaspirasi. Mungkin ada yang lagi cari kerja atau mungkin ada yang lagi nyari tambahan karyawan, bisa dicoba dicari tahu ya. Iya. Itu menarik. Coach, kita balik lagi ke ini, Coach, tadi. Yang biasanya dilakukan di luar dari kebijakan yang tadi ya, Kemenaker. Biasanya yang training yang dilakukan Coach Nano itu apakah memang ada perusahaan si Adaka tadi punya Coach Nano buka kuota untuk mereka trainee ini, atau apakah kolaborasi dengan perusahaan lain atau pemerintah? Memang lebih banyak kita menerima undangan dari institusi ya. Memang selama ini yang kami layani ya dari mulai Istana Negara, kemudian beberapa kementerian seperti Kementerian Bappenas, kemarin Depdikbud, kemarin juga dari Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan dan beberapa BUMN ya. Nah itu memang lebih kuat dari mulut ke mulut atau word of mouth ya. Jadi memang dari satu customer yang kita layani mungkin kemudian bercerita kepada lembaga lainnya ya. Jadi kita tidak sama sekali tidak mengiklankan itu. Iya, berarti yang mengadakan itu sebenarnya lembaga-lembaga ini yang nge-hire Adaka untuk melakukan trainer ya, Coach ya. Berarti yang teman-teman trainee ini yang mendaftar itu ke lembaga tersebut, bukan ke Adaka ya? Apa namanya, kelas umum atau kelas yang sifatnya apa ya, free, kita beberapa kali buat ya untuk komunitas gitu ya. Dengan materi yang kurang lebih sama, kita pernah buat juga. Atas nama asosiasi juga kita pernah buat. Jadi, tapi kalau kelas rutin untuk seperti lembaga training lain itu memang kita belum bisa melayani. Karena keterbatasan trainernya, dan yang aktif di PT Adaka ini rata-rata punya bisnis semua, Mas.
Ya. Berapa orang coach foundernya ada kan? Adaga ini didirikan oleh 4 orang. Dan empat-empatnya punya 4 orang. bisnis masing-masing. Empatnya punya bisnis dan salah satunya sekarang menjadi Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia. Salah satunya. Nah, coach ngelihat dari kondisi Indonesia sekarang apa namanya? Kan pengangguran masih walaupun ada penurunan kemarin data 1 tahun Prabowo tapi kan tidak signifikan ya coach ya. Dari kacamata Coach Nano sebagai trainer itu bottleneck-nya di mana coach? Apakah memang spesifikasi atau kualifikasi teman-teman SDM ini yang kurang ataukah memang demand-nya aja yang lagi kurang bagus? Mohon maaf harus saya sampaikan ya. Memang satu hal kompetensi calon tenaga kerja ini kurang ya. Itu gampang banget kok ngukurnya ya. Misalnya saya buka lowongan nih, saya mencari teknisi atau apa gitu. Bisa jadi yang katanya banyak yang nganggur gitu, ketika kita nyari lowongan tertentu itu sulit dapat kandidat gitu. Yang ada adalah ya lulusan umum tetapi secara kompetensinya kurang gitu. Terus yang kedua nih, kebetulan saya kan juga pengurus di asosiasi ya. Banyak sekali permintaan dari luar negeri. Terutama sekarang ini Jepang ya, yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia tetapi kategorinya skill. Walaupun misalnya tenaga kerja yang di teknisi atau kebersihan tapi memang yang sudah harus skill certified gitu ya. Secara sertifikasinya jelas dan skillnya bisa terukur ya coach ya. Betul. Berarti ini coach tadi kan ada gap di kompetensi SDM kita. Mungkin bisa diinfo coach terutama buat penonton biar mereka tahu nih mereka harus ngejarnya ke arah mana. Kompetensi-kompetensi apa aja nih yang Coach Nano lihat di asosiasi lagi banyak permintaannya tapi kurang bisa terpenuhi. Ya kalau sekarang kan sebetulnya sekolah-sekolah apalagi sekolah kejuruan ya dan universitas itu kan sudah banyak yang juga memiliki lembaga sertifikasi profesi. Ya jadi kalau pesan saya kepada teman-teman mungkin yang masih kuliah, mungkin yang baru mau nyari kerja, ya apapun ceritanya, Anda harus ahli di bidang tertentu. Kalau enggak, zaman persaingan saat ini tidak bisa dengan orang lulusan biasa saja. Tapi oke, Anda S1, tapi Anda punya keahlian khusus apa? Itu yang dibutuhkan, Mas. Jadi kalau tidak memiliki sertifikasi tertentu ya, mohon maaf harus saya sampaikan, sulit kita bersaing. Gitu. Karena pesaing kita semua adalah orang-orang yang sudahlah pinter dan tersertifikasi. Ditambah kemajuan teknologi ada AI sekarang coach ya. Iya. Jadi lebih satu orang bisa mengerjakan kerjaan 5 atau 6 orang sekarang ini. Saya bolak-balik mengingatkan Mas Imam. Kondisi saat ini peta penduduk Indonesia itu berdasarkan survei tahun 2020 ya, BPS itu mengeluarkan data 60%-nya adalah diisi kaum milenial dan Gen Z. Artinya apa? 2030 kita akan terima bonus demografi. Bisa jadi anak muda isinya hampir 80% dari penduduk Indonesia. Bayangkan kalau setiap lulusan, katakanlah setiap lulusan perguruan tinggi atau SMA atau SMK, dia memiliki kompetensi yang biasa saja ya. Itu betapa beratnya persaingan mereka gitu. Kalau nggak memiliki keahlian yang betul-betul mumpuni gitu. Oke, baik lagi coach. Berarti kan teman-teman ini yang lagi cari kerja butuh suatu keahlian tertentu. Cuman kadang-kadang kan mereka nggak tahu nih coach arahnya mau kemana. Kalau yang coach Nano lihat nih, mungkin ke depan kompetensi apa aja yang diperlukan secara spesifik mereka bisa akhirnya cari cari tahu untuk dan cari training lah untuk mereka meningkatkan kapasitas. Iya, yang sebagaimana umum dan orang pasti juga banyak tahu ya. Berdasarkan survei keahlian apa atau soft skill apa yang harus dimiliki untuk 20-30 tahun ke depan itu setidaknya dia harus memiliki leadership yang kuat. Satu. Yang kedua adalah kemampuan bernegosiasi, kemudian time management. Ya. Ini yang banyak kalau kaum milenial dan Gen Z ini kurang di sini. Kemudian berpikir kreatif, ya, berpikir kreatif.
kemudian juga problem solving, nah, dan yang selanjutnya adalah berpikir kreatif, ya. Kemudian bagaimana yang utamanya nomor satunya adalah keahlian berkomunikasi, ya, karena eh, banyak sih saya melihat ya, memang anak-anak Gen Z di lingkungan kerja itu secara komunikasinya perlu banget di-upgrade lah, kira-kira gitu. Mungkin Coach Nano sebuah closing statement Coach ada Ya, untuk teman-teman? closing statement saya adalah begini. Kita ini sedang berada di era yang apa namanya, memang membutuhkan kompetensi tinggi, apapun industrinya ya, termasuk juga di industri facility service ataupun perawatan bangunan ya. Jadi bagi para pencari kerja, pastikan Anda memiliki keahlian tertentu yang itu bahkan sampai tersertifikasi untuk memastikan Anda bersaing itu menjadi tidak sulit gitu ya. Tetapi kalau belum itu maka mulailah sekarang dengan menaikkan level keahlian yang dimiliki atau apa ya, passion yang dimiliki itu menjadi satu keahlian yang betul-betul eh, lebih dibandingkan yang lain gitu. Kalau tidak maka agak sulit kita bersaing di era ini gitu Mas. Ya, investasi leher ke atas selalu ya Betul, Coach ya. Dan betul. never stop learning ya Coach ya. Pasti. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Coach Nano atas Sama-sama. waktunya. Ini lumayan menarik banget. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dan teman-teman terutama yang cari kerja atau lagi susah untuk cari kerja bisa nih ngikutin beberapa tips dari Coach Nano. Mungkin segitu dulu Coach Nano. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian. Saya tutup. Bagi teman-teman yang tertarik bisa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.